perjanjian pranikah tadi kan dibolehkan asalkan tidak melanggar syariat. Nah, kalau perjanjiannya seperti poligami itu bagaimana, Umi? Tidak boleh untuk poligami. Baik ya. Untuk semua perjanjian itu sama aja gitu ya. Artinya perjanjian apapun ya selagi bukan pelanggaran syariat maka diperkenankan. Ya. Artinya memang poligami menjadi sesuatu yang diperkenankan dalam syariat. Ya, tapi kan memang kadang tidak semua orang mampu menjalani poligami. Mungkin ada seorang wanita dia ngerasa mungkin dia punya pengalaman atau mungkin dia pernah mungkin dari keluarga atau pernah melihat poligami gitu kan, ada keluarga berukun tapi akhirnya pernikahannya menjadi tidak bahagia sehingga akhirnya muncul rasa khawatir di dalam dirinya kalau nanti dia nikah ada seperti ini nanti nggak bahagia, akhirnya dia ngajukan syarat sebelum nikah bahwa dia nggak mau dipoligami. Maka kalau ternyata dalam pernikahan dan suami sudah misalnya si calon suami sudah ngomong akhirnya terjadi pernikahan dan ternyata di dalam pernikahan kok suami berpoligami, maka gimana? Suami nggak dosa. Karena poligami sendiri bukan sesuatu yang melanggar syariat. Asalkan benar caranya gitu ya. Cuma bagi si wanita gimana? Bagi si wanita karena dia sudah mengajukan syarat sebelumnya, maka dia menjadi tidak berdosa jika dia mengajukan cerai. Gitu. Jadi nggak dosa. Karena sebenarnya kalau sampai tidak ada perjanjian, misalnya nggak ada perjanjian nih, maka ketika suami kok berpoligami, istri kan nggak boleh serta-merta mengajukan cerai. Artinya istri nggak boleh serta-merta. Artinya kalau memang ternyata suaminya nggak dolim, misalnya dengan poligami, nggak dolim dengan istrinya, dan artinya kan nggak boleh seenaknya langsung bilang cerai-cerai ya. Artinya perceraian itu kan bagi dalam Islam nggak bisa main-main. Artinya seorang tadi seperti yang disampaikan, kalau ada seorang wanita mengajukan cerai tanpa adanya maslahat syara itu nanti menjadi suatu wanita yang tidak akan bisa mencium bau surga. Artinya kalau misalnya nggak ada perjanjian dari awal, nggak boleh seenaknya dia langsung main cerai-cerai begitu. Akan tetapi pun artinya ini kan kayak satu upaya sebenarnya untuk bagaimana agar bisa menjaga pernikahan. Hendaknya gini loh, kalau nikah tuh udah jangan mikirin yang berat-berat dulu gitu lah. Artinya nikah itu adalah ibadah dan namanya melakukan semua pilihan kita tuh ada resikonya. Ya kayak orang mau sekolah ada resiko lulus gak lulus kan begitu. Dalam pernikahan ada yang berhasil gak berhasil kan begitu. Intinya sekarang ketika menikah niatkan karena Allah, niat ibadah, gak usah pusing memikirkan yang berat-berat. Jangan mikir udah seudon dulu nanti pernikahan takut begini. Gak nikah nantinya. Jadi jalani semuanya. Anda pantaskan diri Anda untuk bisa menjadi seorang istri yang nanti akan dibanggakan oleh suami, dibanggakan oleh Rasulullah SAW, istri yang soleha, lalu nggak usah berpikir yang berat-berat, jalani semua dengan baik, berikan khidmah yang maksimal kepada suami, memberikan cinta dan juga diniatkan semua perilaku Anda sebagai ibadah. Allah nanti akan memberikan kemudahan dalam semua urusan Anda gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi pengajuan syarat seperti itu boleh-boleh saja dan nanti kalau memang terjadi perceraian maka tidak menjadi dosa. Kalau dia menuntut bercerai setelah itu karena suami melanggar syarat, maka dia nggak dosa gitu loh ya. Baik, Allah lebih. Baik, Umi, jika dengan pengajuan syarat ini bisa menjadikan si awat ini lama untuk menikahnya, itu apakah itu resiko? Resiko ya, Iya. Misalnya saya pengen nanti kalau nikah gaji saya 1 bulan 5 juta ya. Nggak boleh poligami ya. Ini belum apa-apa udah berat banget. Kita akhirnya yang laki-laki mundur lagi. Salah aja si perempuan ngasih syaratnya kebanyakan. Akhirnya gak suat-suat ya nanti. Jadi resiko dia. Kalau emang nanti sampai dia gak nikah kan dia sendiri niatnya pengen mendapatkan yang ibaratnya perfect gitu ya. Meminta yang terbaik boleh, minta kepada Allah dong. Tapi jangan langsung terlalu saklek. Iya, akhirnya kok semua disaratin. Syarat harus begini, harus ini, kok belum apa-apa sudah kayak begitu. Kita aja waktu itu pernah ada seorang wanita ngajuin syarat banyak ya. Ngajuin syarat harus begini, harus ngasih hantaran begini. Ada kata kita belum jadi istri aja sudah kayak begitu. Kita sendiri mungkin yang keluarga laki-laki ya. Itu pada satu saudara gitu, keluarga gitu kan, yang begitu calon istrinya tuh belum nikah. Syaratnya banyak banget. Minta inilah, minta itulah.
Akhirnya udah jangan menjadi istri kayak gitu. Ini belum jadi istri aja udah nggak ada sungkan-sungkannya minta-minta, gimana kalau nanti jadi istri kan gitu. Artinya lebih tambah kebablasan nanti. Syarat-syarat ya masuk akal, dia memang berpikir kayak misalnya saya ini anak tunggal, orang tua saya ini nggak ada yang ngurus, orang tua saya sudah sepuh gitu loh. Saya nggak mungkin nikah terus ninggalin orang tua saya. Sehingga ketika ada yang meminta, dia minta syarat itu. Saya minta diizinkan untuk ngerawat orang tua saya. Saya minta diizinkan untuk tinggal di sini karena orang tua saya sudah nggak ada siapa-siapa misalnya. Loh itu kan itu wajar dia mengajukan syarat karena dia tidak akan bisa bahagia dalam pernikahan jika tidak mengajukan syarat ini kan gitu. Karena kalau sampai nanti dia punya suami kok langsung dia diboyong, nggak akan bisa tenang dia jadi istri, nggak akan bisa tenang dia dalam mengabdi. Kenapa? Ada orang tuanya yang dipikirin sama dia dan nanti nggak indah rumah tangganya. Lah ini loh. Jadi syaratnya adalah untuk kemaslahatan pernikahan ke depannya. Jadi bukan untuk memenuhi hawa nafsunya, memenuhi egonya, bukan begitu. Baik ya, wallah alam bisawab. Baik Umi.